Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsawini Hidayanti dengan rekan saya, Kayla Zafira dan Risa Aulenabila. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan proyek kami yaitu EcoCraft Sukabirus. Berikut adalah background di balik proyek ini, yaitu polusi udara akibat pembakaran sampah plastik di Sukabirus mencemari udara, membahayakan kesehatan, mengurangi kenyamanan hidup warga, dan menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang kreatif untuk mengurangi polusi udara sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Untuk proyek objektifnya, diharapkan proyek ini dapat mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah plastik di Sukabirus, dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai guna. Research method yang kita lakukan adalah mencakup wawancara dengan 3 narasumber, yaitu Pak Dadang, Naila, dan Ibu Farah, serta observasi lokasi pembakaran sampah di sekitar Gang Demang, Sukabirus. Yang kita temukan adalah polusi udara akibat pembakaran sampah yang didominasi oleh limbah plastik di Sukabirus memberikan dampak langsung pada warga, mendorong mereka untuk mencari solusi yang lebih baik. Problem statement-nya, how might we create a waste management solution for residents around Sukabirus who experience air pollution from waste burning and lack sufficient waste disposal facilities? Untuk persona, target utama adalah warga Sukabirus, mayoritas kepala keluarga dan ibu rumah tangga, menghadapi masalah pembakaran sampah plastik yang mencemari udara. Mereka sadar akan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan, tetapi membutuhkan solusi pengolahan sampah yang praktis, ekonomis, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, terdapat brainstorming session, di mana di sini diskusi kelompok itu menggunakan brainstorming dan dot plotting, sehingga didapatkan 3 main idea atau 3 ide utama, yaitu membuat bank sampah, yang kedua sistem rutin penjemputan sampah, dan yang ketiga pemanfaatan sampah plastik. Kemudian selanjutnya terdapat prototipe yang kami buat. Di sini kami membuat kerajinan dari botol plastik seperti dapat dijadikan pot dan juga tempat untuk menyimpan pernak-pernik atau hal-hal kecil. Untuk key features-nya, kita memiliki desain multifungsi yang menarik dan juga kemudahan pengguna. Selanjutnya terdapat testing method. Di sini prototipe EcoCraft dibuat oleh anggota kelompok kami. Kemudian prototipe kami itu diperlihatkan kepada ketiga narasumber untuk mendapatkan umpan balik. Yang dimana kami mendapatkan user feedback dari narasumber, yaitu menyarankan untuk menambahkan tali pada produk agar lebih mudah digunakan. Kemudian kami mengubah prototipe kami sehingga kami menambahkan tali untuk prototipenya dan mendapatkan learning, yaitu menambahkan tali pada semua produk EcoCraft bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas sekaligus menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses desain agar solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, deliverables, produk EcoCraft pertama yang memanfaatkan sampah plastik menjadi langkah awal pembentukan komunitas EcoCraft di Sukabirus. Lalu ada impact-nya, penurunan pembakaran sampah plastik di Sukabirus tidak hanya meningkatkan kualitas udara, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Untuk langkah selanjutnya, pelatihan EcoCraft secara lebih luas untuk warga Sukabirus, lalu promosi dan pemasaran produk melalui media sosial dan komunitas lokal. Untuk timeline-nya, yaitu Januari 2025, rekrutmen peserta pelatihan lanjutan. Untuk Februari 2025, implementasi pemasaran produk. Dan Maret 2025, evaluasi dampak program. Tantangannya adalah keterbatasan dana untuk alat dan bahan pelatihan menjadi tantangan, sehingga diperlukan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah plastik. Lalu key learnings-nya melibatkan masyarakat sejak awal proses desain, menghasilkan solusi yang lebih efektif, sementara prototipe yang dikembangkan berdasarkan umpan balik pengguna meningkatkan relevansi dan penerimaan produk. Conclusion,
Kraft Sukabirus berhasil mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai guna, mengurangi polusi udara akibat pembakaran sampah, dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengolahan sampah yang terorganisir. Kolaborasi dengan narasumber turut memberikan wawasan penting untuk merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Recommendation melibatkan pemerintah daerah dan swasta untuk mendukung keberlanjutan EcoCraft, membentuk jaringan pemasaran lokal dan online, serta menyusun program pelatihan lanjutan dengan strategi pemasaran produk. Berikut adalah the pitch canvas dari proyek kami untuk simple statement of what change you and your product are making in the world. EcoCraft Sukabirus mengubah sampah plastik menjadi produk kreatif bernilai guna, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk pain dan gain-nya, untuk pain, polusi udara akibat pembakaran sampah plastik membahayakan kesehatan. Tidak adanya solusi efektif untuk mengolah sampah plastik. Sementara untuk gain, mengurangi polusi udara, memberikan peluang ekonomi melalui produk daur ulang, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikutnya adalah di bagian produk, what does it do? EcoCraft Sukabirus memberdayakan masyarakat untuk mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai guna, sehingga mengurangi pembakaran sampah dan membuka peluang ekonomi. How does it work? EcoCraft diharapkan memberikan pelatihan kepada warga tentang pengolahan plastik, produksi kerajinan tangan dari limbah plastik, dan pemasaran produk melalui komunitas lokal dan media sosial. Selanjutnya terdapat produk demo, prototipe kerajinan tangan seperti pot berbahan plastik daur ulang. Kemudian fitur tambahan seperti tali pada produk untuk meningkatkan estetika dan fungsi berdasarkan umpan balik narasumber. Kemudian di sini what's unique, yaitu yang pertama menggabungkan solusi lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang kedua memanfaatkan sampah plastik dengan pendekatan kreatif untuk menghasilkan produk bernilai guna. Yang ketiga mengurangi polusi udara melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kemudian ada customer attraction. Yang pertama yaitu narasumber menyatakan minat tinggi pada program setelah melihat prototipe dan potensi pasar besar di Sukabirus dan komunitas lokal sekitarnya. Untuk bisnis modelnya yang pertama pendapatan dari penjualan produk EcoCraft, yang kedua kemitraan dengan komunitas dan RT atau RW untuk pelatihan lanjutan serta pengembangan platform pemasaran online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selanjutnya ada investment. Targetnya 10 juta untuk pelatihan, produksi alat, dan pengembangan pemasaran, yang bertujuan untuk membuka lebih banyak pelatihan, memperluas jangkauan pemasaran, dan membangun jaringan komunitas EcoCraft di tingkat lokal. Untuk tim pada program ini, yang pertama ada Salsawini Hidayanti sebagai desainer prototipe EcoCraft dan pemimpin pelatihan. Yang kedua ada Kayla Jafira sebagai analis data warga. Yang terakhir, yang ketiga dari Sawana Bila sebagai koordinator hubungan dengan komunitas. Lalu selanjutnya call to action and statement, dukung EcoCraft Sukabirus untuk mengurangi polusi dan menciptakan lingkungan lebih sehat. Hubungi kami untuk kolaborasi atau investasi. Yang terakhir ada Wayu. Kami memahami langsung dampak polusi udara di Sukabirus dan termotivasi untuk menciptakan solusi berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.